Shalom, salam sukacita selalu, bahagia bertemu kembali dalam renungan harian sederhana ini. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sekaliannya. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami hadir di hadapan-Mu. Berkati renungan kami yang bertema memahami firman Tuhan. Bimbing pikiran dan bukakan hati kami. Ajarlah kami Tuhan memahami firman-Mu. Bantu kami Bapa di sorga untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkatilah renungan ini dengan kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, sertai kami saat kami merenungkan firman-Mu. Buka mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Membantu kami mengenal dan mengasihi-Mu lebih dalam. Terima kasih Tuhan atas kebijaksanaan dan kebenaran-Mu. Biarlah renungan ini memuliakan dan memahami-Mu dengan lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, marilah kita arahkan perhatian kita kepada satu tema, yaitu memahami firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12. Begini firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan adalah karunia yang luar biasa bagi umatnya. Dalam Ibrani 4 ayat 12 kita diberitahu bahwa firman Allah hidup dan kuat. Firman Tuhan bukanlah sekedar kumpulan kata-kata atau naskah kuno yang tidak berarti. Ia memiliki kehidupan dan kekuatan yang tak terhingga. Firman Tuhan adalah alat yang digunakan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Pertama, firman Allah adalah tajam seperti pedang bermata dua. Sebagaimana pedang yang menusuk hingga ke sumsum tulang, demikianlah firman Tuhan menusuk amat dalam, membedakan jiwa dan roh. Firman Tuhan mampu mempengaruhi pikiran dan hati kita secara mendalam. Ia menyingkapkan kebenaran dan membawa pemahaman yang jauh melebihi apapun yang bisa kita capai dengan akal manusia. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan rendah hati dan penuh kerinduan, ia akan menembus ke dalam hati kita, menyingkapkan kebutuhan dan kerinduan yang terdalam. Yang kedua, firman Tuhan memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ini mengisyaratkan bahwa firman Tuhan mampu membedakan antara yang lahiriah dan yang batiniah. Firman Tuhan menyoroti keadaan sejati kita, memisahkan apa yang nampak di permukaan dengan yang tersembunyi di dalam hati. Firman Tuhan membantu kita melihat dengan jelas, membedakan mana yang merupakan motivasi dan niat hati yang benar, serta mana yang memerlukan perubahan atau pertobatan. Firman Tuhan adalah cermin yang jujur yang memberikan gambaran yang sebenarnya tentang diri kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan niat hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali diperhadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan yang sulit. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan yang tak tergantikan. Ia memberikan prinsip-prinsip yang jelas dan hikmat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang benar. Firman Tuhan membantu kita memahami tujuan dan kehendak-Nya sehingga kita dapat hidup dalam kesesuaian dengan rencananya. Untuk memahami firman Tuhan dengan lebih baik, kita perlu meluangkan waktu untuk membacanya dan merenungkannya secara rutin. Penting bagi kita untuk memiliki waktu pribadi
yang dihabiskan dalam mempelajari firman Tuhan, mencari pengertian dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita, firman Tuhan akan bekerja dengan kuasanya melalui Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Ia akan menguatkan iman kita, memimpin kita dalam kebenaran, dan mengarahkan langkah-langkah kita. Memahami firman Tuhan bukanlah suatu proses yang selesai dalam semalam. Ia adalah perjalanan hidup yang terus berkembang. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita akan memahami hati Allah dan rencananya bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang tak terbatas, dan melaluinya kita dapat menemukan penghiburan, petunjuk, dan pengharapan yang dibutuhkan dalam setiap tahap kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita menghargai firman Tuhan sebagai anugerah yang berharga. Jangan biarkan firman Tuhan hanya menjadi kata-kata yang terdengar di telinga kita, tetapi biarkan ia mengalir dalam hati kita dan membentuk hidup kita. Segera kita merenungkan firman-Nya dengan penuh semangat dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan yang teguh dalam hidup kita. Melalui pemahaman yang semakin dalam tentang firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, teguh dalam iman, dan mampu menghadapi segala tantangan yang datang dalam hidup kita. Marilah kita terus mencari dan merenungkan firman Tuhan agar kita semakin mengenal dan memahami hati Allah. Biarkan firman Tuhan memimpin kita dalam setiap langkah, memperbaiki hati dan pikiran kita, serta membimbing kita menuju hidup yang dipenuhi oleh kebenaran dan berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam renungan kami ini. Kami bersyukur karena telah memahami firman-Mu dengan lebih baik. Kami mohon ya Tuhan, kiranya firman-Mu terus hidup dalam hati kami. Bantu kami untuk menghayati dan mengamalkan firman-Mu setiap hari. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat mengenali dan menjalankan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas pengajaran dan pemahaman yang telah kami terima. Kami berdoa kiranya Engkau terus membimbing dan memperkuat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.